Selamat pagi, A Day in My Life lagi. Iya, nih gue bikinin A Day in My Life deh, biar pada nggak tantruman ya, lu pada. Segitunya pengen nontonin A Day in My Life gue sampai gue dihujat di threads. Ya ampun, Kak, gue cuman ibu rumah tangga yang di rumah doang ini. Udah ibu rumah tangga, introvert, insecure lagi. Gala ada juga yang bilang gue NPD. Mohon maaf ya, personality gue tuh INTJ. Kalau ada spotlight, gue yang ada malah minggir, bukannya malah ke tengah. Ya, tapi mau kayak gimana pun kita, pasti ada aja lah ya yang gak suka, bener. Dulu gue bikin konten A Day in My Life juga ada aja yang gak suka. Katanya kontennya bosen, kegiatannya itu-itu aja, lebih menarik yang di sebelah. Terus kalau lagi masak juga ada aja kesalahannya. Maksud gue, kok segitu pedulinya gitu. Kan jadi manusia juga gak sempurna, jadi maaf-maaf aja kalau ada salah. Aduh, gini amat hidup gue. Itu belakangan emang lagi fokusnya tuh sama kegiatannya tahun muda. Karena gue mau persiapin dia nih buat masuk SD. Ini gue segitu pedulinya loh. Masih aja gue kena hujat. Karena gue lihat tuh anaknya emang cepet nyerepnya, tapi emang emosinya tuh keluarnya cepet juga. Jadi daripada gue tahan emosinya, ya udah gue temenin aja. Terus lu nyuruh gue ngevlog juga, apa gue nggak jadi gila? Udah nggak gila aja gue udah syukur. Udah temen curhat gue cuman tuan muda sama tuan tua. Di rumah gue cuman ketemu sama piring-piring sama sikat-sikat. Masih aja gue kena semprot sama netizen. Ya siapalah gue ini ya, emang bukan siapa-siapa sih. Ya udah diramein juga ya konten A Day in My Life aku, biar aku jadi semangat nih. Dan lupa Kak dibikinin threads juga gitu, biar mana tahu banyak yang nonton. Pokoknya aku damai aja deh, maaf-maaf ya kalau ada kesalahan. Namanya juga pertama kali jadi manusia ya, maaf-maaf aja kalau ada salah. Sama tuan tua tuh sama-sama gak diurusin sama orang tua dari kecil. Kalau gue diurusin sama mbak gue, kalau tuan tua tuh diurusin sama kakek neneknya. Tapi pada saat kita memutuskan untuk pengen punya anak, kita udah berkomitmen untuk sama-sama bertanggung jawab atas tuan muda. Bisa dibilang keluarga gue tuh bukan family oriented banget. Gue sama kakak-kakak gue gak terlalu deket. Dan orang tua gue tuh dari dulu sibuk banget sampai jarang merhatiin anak-anaknya. Kita tuh jarang banget liburan sekeluarga. Bahkan jarang banget family time. Weekend pun ma bapak gue sibuk dah gak tau kemana. Dari pengalaman-pengalaman yang gue dapetin, gue cuma pengen tuan muda gak ngerasain apa yang dulu gue rasain. Kesepian, jauh dari orang tua. Dan juga gue kena didikan VOC tentunya. Pastinya lebih parah daripada tuan muda. Tapi kita kan memang tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga apa. Ya udah, jadi gue belajar untuk memaafkan orang tua gue. Tapi gue juga mencoba untuk menjadi orang tua yang lebih baik daripada orang tua gue sebelumnya. Makanya gue selalu pengen hadir buat tuan muda. Gue bukan haus-haus pujian ya, gak usah muji-muji gue juga gak apa-apa sih lu pada. Cuman sekedar sharing aja, kita semua juga pasti punya luka kan. Tapi jadikanlah luka dan trauma itu untuk kita jadi lebih baik ke depannya. Udah gitu aja. Aduh, kesan dan pesan gue panjang bener nih. Udahlah, dolar udah 18.000 nih. Janganlah kita menghujat-hujat orang lah, udah pusing nih gue. Mending ya fokus kerja, cari uang yang banyak gitu. Jadi kita lebih gampang tidak terpengaruh dengan orang lain. Kalau kita bahagia, kita pun pasti tidak akan julid dengan orang lain, pasti. Jadi yang suka-suka julid udah kelihatan kan hidupnya pasti tidak bahagia kan. Nah, lu pada penasaran nih pasti dari tadi gue bikin apa. Maaf ya, ini gue bikin dumpling versi males tapi pakai daging haram. Jadi biar satu-satu aja daripada gue lipet-lipet tuh dumpling ntar ujung-ujungnya gak jadi. Dari awal gue udah bilang gue tuh masak gak jago. Kenapa masih ada aja yang komentar? Ini gue belajar masak kan autodidak, gak ada juga yang ngajarin. Terus buat yang suka nanya resep, jujur gue kagak ada resep pasti, jadi gue cuma nakar-nakar aja gitu. Nah nih anaknya udah libur sekolah, bingung kan mau ngapain, ya udah deh gambar aja. Tadi soalnya udah main PS. Tadi walaupun udah dapet tuh PS5, itu tetap gue jatahin berapa jam doang dia boleh main. Apa sih dibatas-batasin gitu jadi orang tua? Kalau gue izinin dia main terus, nanti yang ada dia jadi nggak mau explore diri dia lagi. Terus dia dari dulu tuh jarang banget gue kasih cemil-cemilan. Ya untungnya sekarang udah lebih baik sih dia. Ya walaupun tuan muda ini suka reok, tapi percayalah dia anak baik-baik. Dia masih bisa dikasih pengertian dan dia emang hatinya tuh soft aja. Jadi walaupun lagi liburan kayak gini bukan berarti dia bisa full screen time ya. Nah kan anaknya jadi bisa cari kegiatan lain nih. Daripada dari tadi gue kasih main PS sama nonton ya kan. Dan jahat-jahat ya sama tuan muda. Walaupun dia suka teriak-teriak tapi hatinya tuh lembut banget. Dia cuma pengen ngeluarin emosinya aja. Dulu gue juga mikir, aduh kenapa sih nih anak nangisan banget. Tapi seiring waktu gue jadi tahu, oh ini cara dia meluapkan emosinya ya. Jadi ya udah let it be. Ya seenggaknya kalau kita tidak bisa berbuat baik, jangan jahat-jahat ya. Ingat karma itu ada tapi memang gak kelihatan. Biasanya yang gak kelihatan itu malah yang gak nakutin. Nih kegiatan gue di rumah cuma begini doang. Apanya yang mau dihujatin? Gue juga bingung. Udah kerjaan gue begini-begini doang tiap hari, masih aja kena julid. Nih gue temenan sama debu nih tiap hari nih. Udahlah masa ya gue harus ngobrol sama debu juga nih ya kan. Bukan yang gak mau menerima kritik, tapi mengkritik orang juga ada caranya. Lagian lu siapa? Keluarga bukan, saudara bukan. Udahlah ini skip aja lah kalau gak bisa ditonton nih video. Ya ampun gue udah ngoceh aja nih hampir 5 menit. Udah lu pada dengerin lagi. Udah bubar-bubar, mending kita cari kesibukan lain aja udah nih.